وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Halaman 140 ya, yang bawah Mubtilatul Masih itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mubtilatul Masih. Mubtilatul Masih. Thalathatun. Khul'ul khuffi. Khal'ul khuffi. Kullihi. أو بعضه ولو يسيرا. الثاني انتهاء المدة فإذا انتهت المدة وهو متطهر بطهر المسح فلا يجب عليه إلا غسل رجليه عند إرادة الصلاة. الثالث الحدث الأكبر لأنه رخصة في الوضوء دون الغسل لوجوب غسل الرجلين في الحدث الأكبر كما قال صاحب صفوة الزبد مبتله خلق ومدة الكمال فقدميك اغسل وموجب اغتسال وسائل في المسح على الخفين الأول لا يسن استيعاب المسح أي مسح كل الخف كما قال
صاحب صفوة الزبد وعدم استيعابه ويكره الغسل للخف ومسح كرره الثاني إذا مسح مقيما ثم سافر وهو لابس خفيه فله أن يمسح عليهما لمدة يوم وليلة من بداية المدة الثالث إذا مسح مسافرا ثم أقام وهو لابس خفيه ففيه تفصيل الألف إن مضى يوم وليلة من بداية المدة فقد انتهت المدة. Dibenerin tuh, bukan muddati tapi muddatu. Bukan muddati tapi bacaannya muddatu. Faqad intahatil muddatu fayakhla'u khuffaihi alba'u illam yamdi yawmun wa laylatun min bidayatin muddati fayastamirru bil mashi alaihima ila mudiyyi yawmin wa laylatin ar-rabi'u idza naza'al khuffaini ba'da lubsihima al-alifu in kana ghaira mutatahhirin fayajibu alaihi al-wudu'u lis-salati al-ba'u wa in kana mutatahhiran fananzuru in kana bituhril lubsi ay lam yantaqi wudu'uhu ba'da an labisa khuffaihi fala syai'a alaihi li'annahu mutawaddi'un wal muddatu lam tubda wa amma in kana bituhril mashi ay intaqadha wudu'uhu ba'da lubsihima fatawadda'a wa masaha alaihima wa khala'a khuffaihi fayajibu alaihi al-ana ghuslur rijlaini
Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid dharain. Amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Mubtilatul mashi thalathatun. Hal-hal yang membatalkan menyapu di atas dua khuf itu ada 3 perkara. Yang pertama, khal'ul khuffi, menanggalkan khuf kullihi, seluruhnya, au ba'dihi, atau sebagiannya, walau yasiran, sekalipun hanya sedikit. Yang pertama yang membatalkan menyapu di atas 2 khuf adalah menanggalkan khufnya, dicabut khufnya, mau seluruhnya dicabut atau hanya sebagian doang. Sebagian dicabut maka dihukumkan sudah batal menyapu di atas 2 khuf. Artinya nanti kalau pas dia batal, kemudian dia wudhu, basuh kaki secara apa? Secara biasa. Karena menyapu khufnya dihukumkan sudah apa? Sudah batal. Tuh. Sebab melepas atau menanggalkan khuf seluruhnya atau sebagian, sekalipun hanya sedikit saja, maka dihukumkan mashul khuffaini, menyapu 2 khufnya sudah batal. Yang kedua, intihaul muddati, berakhir masanya. Kalau bagi orang yang mukim sehari semalam, kalau bagi orang yang musafir 3 hari 3 malam. Fa'idan tahatil muddatu wa huwa mutatahhirun bituhril mashi, maka jika sudah berakhir masa menyapu 2 khuf, sementara dia dalam kondisi suci, dengan sucinya menyapu khuf tadi, fala yajibu alaihi, maka tidak ada kewajiban atasnya, illa ghaslu rijlaihi inda iradatis salati, kewajibannya hanya membasuh 2 kakinya ketika ingin sholat. Tadi pertama, hal yang membatalkan menyapu 2 khuf adalah menanggalkan khuf. Mau khuf seluruhnya ditanggalkan atau sebagiannya, atau hanya sedikit saja dibuka dicopot, maka sudah hukum mashul khuffain, menyapu 2 khuf dihukumkan sudah apa? Sudah batal. Yang kedua, berakhir masanya. Bagi orang yang mukim, menyapu khuf itu adalah masanya 1 hari 1 malam. Bagi orang yang musafir, menyapu 2 khuf itu masanya 3 hari 3 malam. Nah sekarang ada masalah. Waktu menyapu khufnya sudah berakhir, sementara ini orang masih dalam kondisi suci, masih dalam kondisi berwudu. Misalnya mukim, dia gak kemana-mana, di Jakarta dia pakai wudu secara sempurna, kemudian pakai khuf selama sehari. Kebetulan udah pas hari ini sehari apa? Semalam. Kemudian masuk waktu Isya, wudunya masih apa? Masih ada. Belum batal sama sekali. Nah ini kewajiban bagi orang yang wudunya masih ada, belum batal. Sementara menyapu 2 khufnya masanya sudah apa? Sudah habis. Nah ini bagaimana kewajibannya? Nah kewajiban orang ini hanya pas dia ingin melaksanakan sholat fardu isya, kewajibannya hanya membasuh 2 kakinya saja. Kenapa demikian? Karena wudunya masih apa? Masih ada. Itu demikian tuh. Jadi kalau seandainya ada orang yang memang dalam kondisi suci, sementara masih mengenakan khuf, tapi masa menyapu khufnya sudah apa? Sudah habis, sudah berakhir. Kemudian datang tiba sholat fardu isya misalnya. Kemudian ada kewajiban dia untuk mengerjakan sholat fardu isya. Sementara wudu ini orang masih apa? Masih ada. Copot khufnya, kewajibannya hanya apa tadi?
membasuh dua kakinya saja ketika ingin melakukan sholat fardu isya. Jelas ya? Yang ketiga adalah al-hadatsul akbaru. Yang membatalkan menyapu dua khuf adalah hadas besar. Hadas besar batal. Mashul khufain batal hukumnya. Kok kenapa demikian dihukumkan batal? Menyapu dua khuf li'annahu rukhsatun fil wudu'i, dikarenakan menyapu dua khuf ini merupakan rukhsah pada masalah wudu, keringanan wudu yang Allah berikan pada masalah apa? Pada masalah wudu, dunal ghusli, bukan pada masalah mandi apa? Mandi hadas atau mandi wajib. Jadi menyapu dua khuf ini rukhsah, satu keringanan hukum dari Allah Subhanahu wa taala pada masalah apa? Pada masalah wudu, bukan pada masalah apa? Mandi hadas. Kalau mandi hadas, li wujubi ghaslir rijlaini fil hadatsil akbari, wajib untuk membasuh atau memandikan dua kaki pada masalah mandi hadas. Jadi kalau seandainya misalnya kita pakai khuf, kondisinya mukim, belum sehari semalam belum nih, baru setengah hari. Siang-siang zuhur baru pakai subuh, zuhurnya mimpi basah sampai mengeluarkan air mani, kan berarti ada kewajiban apa itu? Mandi hadas. Maka menyapu khufnya sudah dihukumkan apa? Batal. Karena menyapu khuf ini adalah satu rukhsah hanya pada masalah wudu saja, tidak pada masalah apa? Tidak pada masalah mandi hadas. Jelas ya? Jadi yang pertama, menanggalkan khuf seluruhnya atau sebagiannya sekalipun sedikit, batal menyapu dua khuf. Yang kedua, berakhir masanya. Kalau seandainya berakhir masa, sementara ini orang dalam kondisi belum batal wudunya, pas dia pengen sholat, kewajibannya hanya membasuh kedua kakinya saja. Yang ketiga adalah hadas besar. Kama qala sahibu Safwatiz Zubadi, sebagaimana yang dikatakan oleh pengarang kitab Safwatiz Zubad radhiyallahu anhu rahimah, mubtiluhu, itu baris salah juga tuh. Itu barisnya ba-nya itu sukun, yang kasrohnya ada di toknya itu. Di kitab kan yang ada kasrohnya di ba ya, dipindahin barisnya tuh. Jadi ba-nya sukun, kemudian toknya kasroh. Mubtiluhu khal'un wa muddatul kamal faqadamai kaghsil wa mujibu ightisal. Itu keterangannya sudah dibahas yang tadi di atas 3 poin tadi. Hal-hal yang membatalkan menyapu dua khuf. Yang pertama, menanggalkan khuf seluruhnya atau sebagiannya sekalipun sedikit. Yang kedua, berakhirnya masa. Yang ketiga adalah hadas besar. Masailu fil mashi alal khuffaini. Beberapa masalah pada menyapu di atas dua khuf. Al-ula, masalah yang pertama, la yusannu isti'abul mashi, ay mashi, benerin tuh, bukan mashu. La yusannu isti'abul mashi, ay, di kitab bacanya mashu itu. Ya, tulisannya mashu. Yang benar adalah mashi. Yang begini sering kejadian nih. Jadi bukan salah pengarang, tapi salah apa? Salah pencetak, salah penerbit ini. Jadi buat ditulisnya bukan mashu tapi mashi, diganti. Haknya barisnya bukan dhammah tapi barisnya kasrah. Al-ula la yusannu isti'abul mashi. Tidak disunnahkan untuk meratakan sapuan. Ay mashi kullil khuffi, yaitu sapuan seluruh khufnya. Tidak ada kesunahan. Ada kesunahan kemarin. Sekalipun atas doang boleh, sekalipun samping kanan doang boleh, sekalipun samping kiri doang boleh. Tapi nanti ada kesunahan untuk apa? Seluruhnya yang paling apa? Yang paling sempurna. Yang caranya kemarin sudah dibahas. Tapi tidak disunnahkan untuk apa?
menyapu secara keseluruhan. Misalnya ada orang yang atasnya doang, dia menyapu khuf, pas lebangan khufnya diambil air kemudian disapu bagian apanya? Atasnya, maka dihukumkan apa? Dihukumkan sah menyapu di atas dua khufnya, karena tidak ada kesunahan untuk meratakan daripada sapuan seluruh khuf yang dia pakai. Kama qala sahibu Safwatiz Zubadi, sebagaimana dikatakan oleh pengarang kitab Safwatiz Zubad radhiyallahu anhu wa rahimah, wa ada musti'abihi wa yukrah al-ghuslu lil khuffi wa mashun karrir. Nah, ini juga sama, keterangan sudah dibahas di atas. Yang kedua, idza masaha muqiman. Masalah yang kedua. Jadi masalah yang pertama, tidak disunnahkan untuk meratakan sapuan daripada menyapu dua khuf. Yang kedua masalahnya, idza masaha muqiman. Apabila ada orang yang menyapu khuf dalam keadaan mukim. Berarti kalau mukim masanya adalah sehari satu malam. Thumma safara. Kemudian dia musafir, dia pergi dalam keadaan musafir. Wa huwa labisun khuffaihi, sementara masih menggunakan dua khufnya. Nah, ini bagaimana? Sementara tadi pakainya di Jakarta. Pakainya di mana? Jakarta. Dia musafir ke Surabaya, masih menggunakan apanya itu? Khufnya. Nah, ini bagaimana menyapu khuf bagi orang tersebut? Maka dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimah, pengarang hafizahullah, beliau menyebutkan falahu an yamsaha alaihima limuddati yaumin wa lailatin min bidayatil muddati. Maka baginya boleh menyapu dua khufnya, waktunya sehari semalam dari permulaan masa daripada menyapu khuf. Jadi sehari semalam doang. Karena tadi dia pakai khufnya dalam kondisi apa? Mukim. Kemudian pergi ke Surabaya, tetap nanti mashul khufainya, menyapu khufnya, masanya hanya satu hari satu malam saja. Alasannya adalah karena tadi waktu dia pakai khufnya dalam kondisi tadi apa? Mukim, tidak dalam keadaan safar. Jelas ya? Yang ketiga, idza masaha musafiran, apabila ada orang yang menyapu khuf dalam keadaan musafir. Kebalikannya nih, kalau tadi kan menyapu khuf dalam keadaan mukim, kemudian dia musafir, maka baginya diperbolehkan menyapu khufnya itu masanya hanya sehari satu malam saja. Nah, sekarang kebalikannya, idza masaha musafiran, apabila ada orang yang dalam kondisi menyapu khufnya dalam kondisi musafir, thumma aqama, kemudian dia bermukim. Udah musafir kemudian bermukim. Wa huwa labisun khuffaihi, sementara dia masih menggunakan apanya? Dua khufnya. Nah, bagaimana rincian hukum pada masalah ini? Kebalikan dari masalah yang sebelumnya tadi itu. Kalau yang sebelumnya dia menyapu khuf dalam kondisi mukim, kemudian dia musafir, maka baginya boleh menyapu khufnya, masanya hanya satu hari satu malam saja. Nah, sekarang kebalikannya, ada orang yang menyapu khuf dalam keadaan musafir, kemudian dia apa? Mukim, sementara masih menggunakan apanya? Dua khufnya. Nah, fafihi tafsilun, pada masalah ini ada rincian hukum dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimah. Al-alifu, A. Yang A, in madha yaumun wa lailatun min bidayatil muddati, apabila telah lewat satu hari satu malam dari permulaan masa menggunakan khufnya, menyapu khufnya, faqadin tahatil muddatu, maka sungguh telah berakhir masanya, fayakhla'u khuffaihi, maka dia harus segera menanggalkan kedua khufnya. Ini masalah yang pertama. Kalau seandainya ada orang yang menyapu khuf dalam keadaan musafir, kemudian dia bermukim, sementara masih menggunakan kedua khufnya,
Rincian masalah yang pertama, kalau seandainya sudah lewat sehari semalam, masanya sehari semalam sudah berakhir, langsung ini orang copot apanya? Copot khufnya. Kalau tadi belum batal, maka ini orang pas pengen sholat, kewajibannya hanya apa tadi? Membasuh kedua kakinya saja. Yang B, illam yamdi yaumun wa lailatun min bidayatil muddati, jika telah lewat masa sehari semalam dari permulaan masa menyapu khuf, fayastamirru bil mashi alaihima ila mudhi yaumin wa lailatin, maka terus menerus diperbolehkan bagi ini orang untuk menyapu dua khufnya sampai lewat masa sehari semalam. Jadi lihat kondisinya ya. Kalau pada masalah yang ketiga ini, tadi ada orang menyapu khuf dalam kondisi musafir. Kemudian dia langsung apa? Langsung mukim. Sementara masih menggunakan dua khufnya. Rincian hukumnya bagaimana? Kalau seandainya sudah lewat sehari semalam, kemudian berakhir masa daripada menyapu khuf tadi, yaitu sehari semalam, langsung ini orang apain? Langsung menanggalkan, langsung copotin apanya? Kedua khufnya, wudhu seperti biasa. Tapi kalau belum lewat sehari semalam, maka masih berlangsung diperbolehkan bagi orang ini untuk menyapu dua khufnya sampai kapan ini? Sampai berakhir masa sehari satu malam. Jelas ya? Itu pada masalah orang yang musafir dalam kondisi menyapu khuf, kemudian dia bermukim sementara masih menggunakan dua khufnya. Diulang lagi, masalah yang pertama tadi pada masalah khuf tidak ada kesunahan untuk meratakan sapuan daripada kedua khuf. Yang kedua, apabila ada orang yang menyapu khuf dalam kondisi mukim, kemudian dia musafir sementara masih menggunakan kedua khufnya, maka baginya diperbolehkan untuk menyapu khufnya berapa hari itu? 1 hari 1 malam. Masalah yang ketiga, apabila ada orang yang menyapu khuf dalam kondisi musafir, kemudian dia bermukim sementara masih menggunakan dua khufnya, rinciannya bagaimana? Yang A, kalau sudah lewat sehari semalam, maka sudah berakhir masanya, maka baginya langsung apa? Copot, kemudian tanggalin khufnya, wudhu seperti biasa. Tapi kalau belum lewat sehari semalam, maka bagi ini orang masih diperbolehkan menyapu khufnya sampai kapan tuh? Sampai berakhir masa 1 hari 1 malam. Jelas ya? Ar-rabi'atu, yang keempat, idza naza'al khuffaini ba'da lubsihima, apabila ada orang yang mencopot dua khufnya setelah menggunakannya. Dicopot setelah dipakai, udah dipakai dicopot namanya orang. Ini bagaimana hukumnya? Al-alifu in kana ghaira mutatahhirin, jika ini orang dalam kondisi tidak berwudu, fayajibu alaihi al-wudu'u lis-salati, maka wajib atasnya wudu untuk melakukan sholat yang fardu atau yang sunnah. Kalau seandainya ada orang yang udah pakai khuf, kemudian dicopot apanya tuh? Dicopot khufnya. Sementara waktu mencopot khufnya dalam kondisi tidak apa? Tidak berwudu. Nah, orang ini nanti pas pengen sholat subuh misalnya, maka wajib dia wudu secara apa? Secara sempurna. Jadi bukan kaki doang tuh. Kenapa demikian? Karena tadi dia dalam kondisi apa? Tidak ada wudunya. Maka pas dia pengen sholat, bukan kaki doang yang dibasuh, tapi apa? Seluruhnya seperti biasa, wudu secara sempurna dari awal hingga akhir. Ini pada masalah yang A. Masalah yang B, wa in kana mutatahhiran. Ulang lagi ya, pelan-pelan ya. Yang keempat, apabila ada orang yang mencabut, menanggalkan dua khufnya setelah sudah diapakan? Dipakai. Masalah yang A, apabila ini orang dalam kondisi tidak berwudu, kalau pas pengen sholat, ini orang wajib apa? Wajib wudu secara sempurna. Yang B,
Wa in kana mutatahiran, dan jika ini orang dalam kondisi berwudu, fananzuru, maka kita perhatikan. In kana bituhril lubsi ay lam yantaqid wudu'uhu ba'da an labisa khuffaihi. Jika ini orang belum batal wudunya setelah dia menggunakan dua khufnya, fala syai'a alaihi, maka tidak ada kewajiban sama sekali baginya. Kenapa demikian? Li'annahu mutawaddi'un wal muddatu lam tubda, karena dia masih dalam kondisi berwudu, masanya belum dimulai. Ulang lagi. Tadi ada masalah A, ada masalah B. Masalah yang A pada kasus yang keempat, pada masalah yang keempat, apabila ada orang yang mencabut dua khufnya setelah dia pakai dua khufnya dalam kondisi tidak berwudu, pas dia pengen sholat, maka kewajibannya tadi apa? Wajib wudu secara sempurna. Yang B, kalau seandainya ini orang dalam kondisi berwudu, sementara dia tadi ngapain tuh? Copot apanya? Copot khufnya. Sementara dalam kondisi berwudu, dia pengen sholat, maka tidak ada kewajiban baginya sama sekali. Kenapa demikian? Wudunya masih ada? Masih ada, tuh demikian. Masa menyapu khuf udah mulai belum? Udah mulai belum? Belum mulai. Masa menyapu khufnya belum apa? Belum mulai. Maka bagi orang ini tidak ada kewajiban sama sekali baginya, karena ini orang masih dalam kondisi apa? Kondisi berwudu. Jelas ya? Jadi habis pakai khuf, berwudu secara sempurna ini, pakai khuf. Kemudian khufnya diapain? Copot, dilepas. Batal nggak? Apanya? Wudunya batal nggak? Nggak batal tuh. Makanya tidak ada kewajiban bagi orang ini apa? Untuk berwudu sama sekali. Karena wudunya masih apa? Masih ada. Wa amma in kana bituhril mashi ay in taqadha wudu'uhu ba'da lubsihima. Adapun apabila wudunya sudah batal setelah dia menggunakan dua khufnya, fatawaddo'a wa masaha alaihima, maka dia wudu, menyapu dua khufnya, wa khala'a khuffaihi, dia tanggalkan, dia copot dua khufnya, fayajibu alaihi al-ana ghuslur rijlaini, maka wajib atasnya sekarang untuk membasuh kedua kakinya. Sama masalah yang sebelumnya ya. Jadi ini orang dalam kondisi sudah batal apanya? Wudunya. Tadi dia udah sempurna wudunya. Kemudian pakai apa? Pakai khuf. Kemudian dicopot apanya? Khufnya. Kondisinya bagaimana? Batal wudunya. Nanti pas dia pengen sholat, yang kewajibannya hanya apa tadi? Hanya membasuh kedua kakinya saja. Jadi beda pada masalah yang sebelumnya. Jelas ya? Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.